Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Prof. Aminuddin Kasdi, mohon izin saya mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung sebagai Bapak kalau mohon izin Prof. Fahmi Amhar, Dr. Ahmad Sastra, kita akan mencoba berbincang tentang masalah ideologi ya. Kalau terkait dengan masalah ini saya ingin mencoba menyederhanakan masalahnya. Pernahkah kita berpikir bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang is the number one, gitu Pak? Menjadi negara adikuasa. Kira-kira kapan ya kita menjadi negara yang kemudian berjaya? Ya, kalau kemudian di dalam lagu Indonesia Raya itu kan ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, begitu ya. Dan aspek di akhir dari lagu itu adalah terkait dengan Indonesia Raya, kan begitu. Jadi dalam bayangan saya adalah apakah kita pernah berpikir sebagai sebuah bangsa hendak menjadi sebuah negara yang is the number one, menjadi negara nomor satu lah, ya kayak begitu. Prof. Aminuddin Kasdi, nampaknya perlu ya Prof ya, kita berpikir untuk menjadi negara is the number one tadi ya Prof ya. Ya, kalau kemudian kita berpikir tentang aspek itu, kira-kira tahun berapa ya kita nanti akan menjadi negara adidaya tadi, gitu, atau menjadi negara yang punya kedaulatan yang luar biasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh negara yang lain, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah bicara tahun berapa, mungkinkah 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu kita menjadi negara adidaya? Nah, boleh kan sebagai anak bangsa kita berpikir ke arah seperti tadi, karena cita-cita sebagai sebuah bangsa itu kan sebuah visioner yang jauh begitu, sebuah visioner yang menunjukkan bahwa kita bisa membangun sebuah peradaban yang tinggi, peradaban yang unggul, nah, sehingga mampu kemudian bersaing, bahkan mungkin mengalahkan negara-negara adidaya yang ada pada hari ini. Nah, kalau kemudian berpikir seperti tadi, maka kemudian saya mulai berpikir kita hendak menggunakan apa dalam konteks untuk menjadi negara yang berdaulat tersebut tadi. Negara berdaulat dalam artian bahwa negara yang memang kemudian disegani oleh semua negara yang lain. Negara sebagai negara adidaya tadi lah, kira-kira begitu. Pakai apa kita untuk mencapai itu? Nah, saya kira bahwa setiap anak bangsa tentu berkeinginan punya visioner yang jauh seperti tadi. Dan saya kira itu tidak salah ya, kalau kemudian kita berpikir jauh untuk menjadi sebuah negara adidaya itu. Saya pernah berjumpa dengan beberapa diplomat Korea, begitu ya, beberapa waktu yang lalu ketika di Filipina. Saya bertanya pada teman-teman ini, apa sih sebenarnya visioner dari negara Korea? Dan mereka menjawab bahwa kami ingin menjadi negara yang memiliki kedaulatan tertinggi dan kemudian negara adidaya. Wah, saya bilang kalau begitu mengalahkan Amerika. Ya. Dan kira-kira kapan kemudian mereka mau mencapai itu? Dan jawabannya adalah bahwa mereka mengatakan kami ingin nanti di 2025 bisa menjadi negara itu. Nah,
Dan pada intinya memang kemudian kita bisa lihat bagaimana sekarang Korea juga menguasai dunia luar biasa dari segi sains dan teknologi ya, terutama di perkembangan-perkembangan yang terkait dengan teknologi komunikasi. Nah, jadi dengan demikian maka ada satu visioner jauh ke depan sebagai sebuah bangsa, di mana cita-cita dari sebuah bangsa itu adalah menjadi negara yang memang adidaya sebenarnya. Nah, kalau begitu dengan apa kemudian kita untuk melakukan aspek tadi? Nah, oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan masalah seperti itu, izinkan saya untuk kemudian berbagi share, men-share beberapa PowerPoint tentang masalah ini. Kalau kemudian kita bicara tentang masalah, tentu kita akan bicara tentang persoalan masalah ideologi sebuah bangsa, ideologi sebuah negara. Jadi kalau saya mencoba meringkas ya tentang apa yang disebut dengan ideologi, maka kita bisa lihat bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa ideologi itu adalah seperangkat pemikiran yang mendasar ya, yang dia tidak didasari oleh pemikiran yang lain. Jadi memang dia menjadi pemikiran mendasar yang berkaitan dengan pemahaman terhadap tentang persoalan kehidupan, baik hubungan antara kehidupan manusia, kemudian alam semesta, baik sebelum kehidupan dan pasca kehidupan nantinya. Jadi ideologi itu ada semacam pemikiran mendasar yang seperti itu. Nah, dan ideologi dia memiliki seperangkat aturan hidup yang juga menyeluruh begitu ya. Dia memiliki juga metode spesifik untuk menjaga pemikiran mendasarnya, melaksanakan aturan hidupnya, serta menyebarkan pemikiran itu ke seluruh umat manusia. Nah, kalau dalam bahasa saya itu yang disebut dengan bahwa ada konsepsinya, ada fikrahnya dalam bahasa Arab ya, dan ada tariqah, ada metode bagaimana kemudian konsepsi itu diterapkan. Dan setiap ideologi memiliki aspek yang seperti ini. Ada konsepsinya, cara pandang, word of view-nya, cara pandang mereka tentang kehidupan, dan ada cara untuk kemudian bagaimana kemudian konsepsi itu dia diterapkan. Nah, kalau melihat ideologi dengan perangkat yang seperti ini, tadi sudah disebutkan beberapa konsep-konsep dasar yang terdapat di dalam kaitan dengan ideologi ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata ideologi itu kalau kemudian kita mencoba mengikuti pemikirannya Descartes, ideologi itu adalah semacam inti dari semua pemikiran manusia. Atau kalau kemudian kita juga mengambil pendapatnya Francis Bacon misalnya, bahwa ideologi itu adalah sintesa pemikiran mendasar dari satu konsep tentang kehidupan. Begitu juga kemudian Karl Marx misalnya, dia menyatakan ideologi itu adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan mewujudkan kesejahteraan bersama semua manusia di dalam kehidupan sebuah masyarakat. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa pemikiran-pemikiran mendasar tentang ideologi itu, jadi kalau begitu maka bisa kita pahami ideologi itu ada seperangkat pemikiran yang mendasar, yang di dalam pemikiran itu ada konsep tentang memandang kehidupan dunia, dan kemudian di dalam konsep itu ada kemudian cara bagaimana kemudian diterapkannya konsepsi tersebut tadi di dalam sebuah kehidupan sebuah masyarakat. Jadi dengan demikian maka dengan melihat kriteria yang seperti itu, maka ideologi dunia menurut hemat saya paling tidak ada 3 ya, yang sifatnya universal gitu ya, yang sifatnya universal. Kenapa demikian? Karena universal itu sebabnya apa? Karena dia memiliki pemikiran yang menyeluruh dan mendasar begitu. Nah, kemudian yang kedua yang juga terdapat dalam ideologi tadi adalah dia memiliki solusi atas problematika yang dihadapi oleh dunia. Dan yang kemudian yang ketiga,
dia memiliki metode atau cara untuk menyampaikan atau menyebarkan pemikiran mendasar tersebut tadi agar juga diyakini oleh manusia dari seberang atau wilayah yang lain. Nah, oleh karena itu maka berdasarkan kepada kriteria yang seperti ini, saya mencoba menyimpulkan paling tidak ada 3 ideologi yang ada di dunia ini. Satu adalah kapitalisme, ya, dan yang kedua adalah sosialisme, dan yang ketiga adalah Islam, begitu ya. Nah, kalau melihat aspek ini maka kita akan melihat pula bahwa ketiga ideologi dunia ini satu dengan yang lainnya itu selalu berbenturan, gitu. Kenapa berbenturan? Karena memang kemudian konsep dasar yang terdapat pada Islam, baik kemudian konsep dasar yang terdapat pada pemikiran kapitalisme dan konsep dasar yang terdapat pada sosialisme itu memang berbeda konsep dasarnya. Kalau kapitalisme nanti berdasarkan kepada sekularisme, yaitu sebuah faham fasludin anil hayah, begitu ya, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kalau sosialisme, maka kemudian kita lihat sosialisme itu berangkat dari konsepsi berpikir materialisme, begitu. Nanti muncullah apa yang disebut dengan dialektika materialisme, gitu ya. Nah, ini selalu berbenturan antara ideologi kapitalisme dengan sosialisme, tidak pernah akur dari dulu karena memang konsepnya secara mendasar berbenturan, artinya tidak sama. Nah, termasuk Islam juga kalau kemudian kita melihat pada titik yang seperti itu, ada konsepsi cara pandang world of view-nya tentang kehidupan dan ada metode untuk menerapkan aspek kehidupan tersebut tadi, maka Islam juga merupakan sebuah ideologi kalau kita mau melihatnya seperti tadi. Sehingga juga kita akan lihat bahwa antara Islam satu sisi, kemudian kapitalisme satu sisi yang lain, sosialisme satu sisi yang lain, maka ketiga ideologi ini selalu bertentangan satu dengan yang lain. Tidak akan pernah sama, tidak akan pernah akur, kira-kira begitu. Nah, berdasarkan hal itulah maka saya akan mencoba menunjukkan bahwa kalau kemudian ideologi itu kapitalisme, kalau akidah itu kita sebutlah sebagai pemikiran mendasar, gitu ya, akidah itu adalah ideologi, maka kapitalisme itu pijakannya adalah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, agama ditempatkan pada wilayah private, di mana kemudian ritual spiritual itu adalah urusannya wilayah pribadi, ya. Kelahirannya dari sekularisme itu adalah dilatar belakangi oleh penolakan terhadap agama. Dalam hal ini adalah agama Nasrani ya di Eropa pada masa itu, dan juga kemudian keberadaan kapitalisme itu adalah meremehkan agama, gitu. Nah, oleh karena itu maka dalam paham kapitalisme dunia harus diatur oleh hukum manusia, bukan oleh hukum agama. Itu simpulan dari kemudian kapitalisme. Nah, bagaimana ini konsep mendasar pemikirannya? Bagaimana kemudian aturan hidup yang ada dalam kapitalisme? Maka aturan hidup dalam kapitalisme itu sebagai satu aspek yang akan diimplementasikan di dalam menyelesaikan problematika manusia, maka aturannya adalah aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi menggunakan aturan yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh manusia, kemudian pada konsep kapitalisme maka kemudian sistem pemerintahan kemudian menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi, karena memang demokrasi lahir dari rahimnya sekularisme, dan kemudian yang keempat adalah rakyat melalui wakil rakyat berhak membuat hukum yang bersifat mengikat, begitu. Dan ini adalah konsepsi yang terdapat pada kapitalisme. Oleh karena itu maka dari segi tolak ukur perbuatan manusianya akan berbeda. Kapitalisme mengatakan bahwa azasnya adalah manfaat, jadi baik dan buruk diukur berdasarkan manfaat. Bahkan kemudian kapitalisme menolak ukuran halal dan haram. Oleh karena itu, maka kita lihat di dalam kapitalisme tidak ada kemudian apa yang disebut dengan halal, haram, baik, buruk, terpuji, tercela, apalagi kalau kemudian sesuatu yang wajib sampai kemudian sesuatu yang haram. Nggak ada di dalam konsep ini. Nah, bagaimana dengan tipologi masyarakatnya yang dibangun berdasarkan kapitalisme?
Masyarakat terdiri dari individu, kemudian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan terwujud jika setiap individu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Maka nanti dari konsep ini lahirlah apa yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Ya. Kalau kemudian kita menggunakan teori dasarnya Adam Smith misalnya dalam konteks tadi, maka kita bisa lihat bagaimana prinsip-prinsip kapitalisme itu diterapkan dalam konteks tadi. Jadi kalau begitu maka pemilik modal adalah orang yang memiliki kemampuan yang paling besar di dalam kemudian mengeksplorasi setiap hal. Nah, oleh karena itu maka dalam hal terkait dengan negara, dalam konsep kapitalisme, negara adalah wasilah atau perantara saja untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu tadi. Dan negara tidak boleh mencampuri hak-hak yang terkait dengan individu. Nah, ini adalah prinsip mendasar yang terdapat pada kapitalisme tentang tolak ukur perbuatannya dan bagaimana tipologi masyarakat yang akan dibangunnya. Bagaimana dengan kemudian sosialisme sebagai ekonomi, sebagai kemudian ideologi? Maka kita bisa lihat sosialisme sebagai ideologi, maka akidahnya atau konsepsi pemahamannya adalah materialisme, berangkat dari konsepsi materialisme. Nah, di sinilah letak kemudian aspek yang berikutnya, yaitu bahwa faham materialisme yang terdapat di dalam sosialisme esensinya adalah pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Disinilah lahirnya apa yang disebut dengan ateisme, ya, yang ujungnya nanti kemudian komunisme. Ya, lahir dari faham dialektika materialisme, dipengaruhi oleh pandangannya Feuerbach, ya, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah imajinasi manusia. Jadilah manusia yang menciptakan Tuhan, bukan yang sebaliknya. Ya. Bahkan kemudian agama itu dipandang sebagai opium yang membius masyarakat. Bagaimana sosialisme ini dalam konteks pengaturan kehidupan sebagai solusi terhadap problematika manusia? Maka sosialisme mengatakan bahwa aturan itu harus dibuat oleh manusia. Aturan itu berkembang atau aturan masyarakat itu berkembang mengikuti evolusi alat-alat produksi, begitu, ya. Sehingga dengan demikian nanti bahwa dalam aturan yang kemudian muncul dalam sosialisme adalah menolak aturan-aturan yang lahir dari agama. Jadi agama adalah sebagai sebuah opium atau candu bagi masyarakat yang harus dijauhkan dari kehidupan manusia. Nah, tolak ukur dari perbuatan dari sosialisme, kalau tolak ukurnya, kalau kita melihat aspek ini, maka tolak ukur sosialisme itu adalah evolusi materi. Jadi tolak ukur perbuatannya itu ada terkait dengan evolusi materi. Apa artinya? Artinya adalah baik dan buruk diukur berdasarkan evolusi materi. Tidak ada standar nilai yang bersifat tetap, tetapi harus terus berubah, berkembang sejalan dengan hukum evolusi materi. Maka dengan demikian, sosialisme dalam konteks tolak ukur perbuatan menolak ukuran adanya halal dan haram. Jadi tidak dikenal adanya baik dan buruk, halal dan haram model yang seperti ini yang terdapat dalam agama, ya. Nah, bagaimana tipologi masyarakat yang dibangunnya? Tipologi masyarakat yang dibangunnya dengan kemudian ideologi sosialisme adalah masyarakat tersusun atas kondisi geografis, pertumbuhan dan kerapatan penduduk dan cara-cara produksi. Ini yang pertama. Oleh karena itu maka dari 3 unsur di atas, cara-cara berproduksi dianggap sebagai faktor yang paling dominan yang mempengaruhi bentuk sebuah masyarakat. Nah, oleh karena itu maka adagium yang terdapat dalam sosialisme adalah kesetaraan semua aspek kehidupan bagi masyarakat, yaitu sama rata, sama rasa, dan sama segalanya. Nah, ini ada sebuah tipologi masyarakat yang hendak diciptakan. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam juga kalau kita lihat dari sisi aspek itu, dia sebagai sebuah ideologi. Mau tidak mau kita harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena dalam konteks Islam, akidah Islam itu, tata keyakinan Islam itu adalah satu tatanan yang memang membangun world of view bagi seorang Muslim, di mana keimanan terhadap eksistensi Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, kemudian lahir dari proses berpikir yang jernih dan mendalam terhadap alam semesta, kehidupan dan manusia. Artinya bahwa semua ini menurut akidah Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya, dan keberadaan Allah dapat dibuktikan oleh manusia dengan pembuktian yang sangat rasional, dan pokok-pokok keimanan yang ada di dalam pandangan akidah Islam adalah keimanan yang disebut dengan arkanul iman, iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, aturan hidupnya seperti apa? Nah, ini yang berbeda dengan dua konsepsi yang sebelumnya. Aturan hidup berdasarkan Islam berbeda dengan kapitalisme, berbeda dengan sosialisme. Aturan hidup dalam Islam itu berada bahwa aturan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang berhak menetapkan aturan adalah Allah. Manusia tidak memiliki tidak memiliki tidak memiliki aspek yang kemudian dibolehkan membuat aturan berdasarkan pikirannya sendiri. Jadi dengan demikian maka manusia membuat aturan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam agama. Jadi dengan demikian maka aturan-aturan itu berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Nah, seluruh aturan yang mengatur manusia harus lahir dan bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW serta yang ditunjukkan oleh keduanya. Itu dari segi aspek tata keyakinan, akidahnya dan aturan hidupnya. Nah, sekarang kita lihat dari aspek bagaimana tolak ukur perbuatannya. Tolak ukur perbuatan dalam Islam itu ada halal dan haram, baik dan buruk perbuatan itu ditetapkan berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terpuji dan tercela juga diukur dengan syariat Islam, bukan berdasarkan asas manfaat dan juga bukan atas ukuran yang lain. Nah, yang terakhir adalah tipologi masyarakatnya. Tipologi masyarakatnya adalah bahwa masyarakat itu tersusun dari manusia, adanya pemikiran yang terdapat di dalamnya, ada perasaan, dan ada kemudian sistem aturan. Nah, 4 unsur itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat dan tidak mentolerir masuknya nilai-nilai yang bisa merusak keluhuran dan kemuliaan sebuah masyarakat manusia. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan aspek ini kita akan lihat bahwa tipologi dari masyarakat yang dibangun oleh 3 ideologi tadi, baik kemudian dibangun oleh kapitalisme, sosialisme, gitu ya, nampaknya akan berbeda dengan tipologi masyarakat dan peradaban yang dibangun oleh Islam. Nah, saat ini kapitalisme dan sosialisme berwujud dalam aktivitas negara, dan kita bisa lihat bahwa negara-negara kapitalis itu adalah negara-negara yang ada di kawasan Eropa Barat dan Amerika. Negara-negara sosialis diantaranya adalah Uni Soviet pada masa yang lalu, kemudian Rusia, dan kemudian Tiongkok pada hari ini. Dan tetapi Islam tidak, dalam konteks saat ini Islam tidak diterapkan di dalam wujud sebuah negara, karena memang Islam sudah dalam konteks persoalan ini tentang Islam sudah tidak lagi diwujudkan dalam kehidupan sebuah negara. Nah, oleh karena itu maka Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kemudian juga negara-negara yang sekarang ini disebut sebagai negara Islam, pada hakikatnya itu tidak berada pada aturan ideologi yang terdapat di dalam Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah maka kita bisa lihat, kita melihat bahwa kalau begitu ideologi dunia yang ada pada hari ini nampaknya ada 3 ideologi yang terkait dengan aspek tadi, dan 3 ideologi ini bertentangan. Dan disinilah mungkin kemudian kita mulai bertanya, kira-kira Indonesia akan mengadopsi ideologi yang mana? Ini menjadi penting. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi, apakah kita akan menjadi negara adik kuasa ataukah tidak? Apakah kita akan menjadi negara is the number one ataukah tidak? Kira-kira visioner Indonesia ke depan kita 2045, apakah kita akan menjadi negara adidaya ataukah tidak? Saya kira ini sangat terkait erat dengan persoalan masalah yang sangat ideologis, karena ideologi menggambarkan visioner kehidupan sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.